Ya, baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Bumor harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Seharusnya hari ini kita kan ada jadwal tatap muka, namun kemarin sore sekolah mendapatkan kabar bahwa di dekat sekolah ada yang terkena COVID-19. Bumor harap semuanya tolong patuhi protokol kesehatan kemanapun, dimanapun anak-anak berada. Nggih. Di rumah pun jangan lupa sering cuci tangan. Kalau keluar jangan lupa menggunakan masker, ya. Masker itu benar-benar bisa membantu kita mencegah terkena COVID. Kita tidak tahu kapan di sekitar kita tuh ada yang sudah terkena atau belum. Nah, satu-satunya cara kan kita mencegah. Nah, caranya mencegah ya kalau kita bepergian harus menggunakan apa, anak-anak? Menggunakan Masker. Masker, kemudian sering-sering cuci tangan. Gitu, oke? Ya, Bu Marharap, pokoknya tidak ada satupun warga sekolah SD Gunung Mulyo yang terkena COVID-19 untuk kedepannya. Nah, sekarang hari ini kita kembali Fitcon ya, kelas matematika, dan hari ini jadwalnya yaitu membahas skala. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Langit. Ya, Mbak Langit, apakah sudah siap? Aku. Ya, oke. Silakan Mbak Langit. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran Fitcon pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih sekali Mbak Langit. Ya, nanti sebelum kita tutup, Mbak Langit yang memimpin doa, nggih? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Namun sebelum kita mulai ke skala, Bu Muar mau bertanya dulu. Kemarin Rabu kan Bu Muar memberikan, Bu Muar dan Pak Fian memberikan materi, ya, penjelasan dan tugas terkait dengan perbandingan tidak senilai. Apakah anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerjakan tugasnya? Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak ya? Tidak. Tidak. Okay. Tidak. Sip. Kalau misalnya tidak, berarti langsung bisa kita lanjutkan ke perbandingan, masih tentang perbandingan, tetapi fokusnya ke skala. Jadi skala itu masih berkaitan dengan perbandingan. Nah, Bu Muar harap hari Jumat ini tentang perbandingan sudah selesai, kita sudah belajar tentang perbandingan senilai, kemudian perbandingan terbalik atau perbandingan tidak senilai, kemudian tentang skala, dan minggu depan hari Senin kita mulai dengan materi yang baru tentang pengukuran. Oke. Nah, apakah anak sudah siap belajar untuk skala? Sudah. Sudah. Nah, Bu Mar tadi memberikan tugas loh ya. Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Sudah. Gimana Ibu tugasnya? Oh, ada yang belum. Oh, bingung toh. Oh ya. Oke, mari kita bahas bersama-sama dari yang paling mudah dulu ya, konsepnya. Kalau nggak salah dulu waktu kelas 5 pernah belajar skala. Betul atau tidak ya? Dulu pernah belum? Belum pernah belum? Belum pernah kok? Belum pernah ya? Belum. Oh, belum. Oke. Seingat Bu Mawar, ini materi kelas 5. Gitu. Seingat Bu Mawar, ya kita ulang kembali ya. Bagaimana memecahkan atau mengerjakan atau menyelesaikan soal yang terkait dengan materi skala. Ya. Anak-anak sudah membuka Algendon? Sudah siap dengan alat tulisnya? Sudah. Oke, baik ya. Bu Mawar share screen dulu ya.
Apakah anak sudah bisa melihat paparannya Bu Mawar? Sudah. Sudah, oke, Sudah. baik. Sudah. Ya, Sudah. Belum masih hitam. oh, masih hitam. Ini tempatnya Bu Mawar sudah tentang skala. Apakah anak-anak sudah bisa melihatnya? Sudah. Sudah, oke. Bagi yang belum, ya ditunggu sebentar. Mungkin masih loading ya. Namun kalau agak lama, oh sudah ya. Baik, Bu Mawar mulai dengan konsep tentang skala. Skala itu apa? Nah, anak-anak kalau pernah membuka suatu peta, itu pasti ada skala. Skala itu biasanya tulisannya itu kayak gini. 1:200 misalnya. Atau 1:500. 1:2 juta misalnya. Nah, ini bentuk skala. Coba, kalau misalnya nanti anak-anak punya peta ya, lihat. Biasanya bawah itu ada keterangan skala. Nah, skala ini apa artinya? Kok 1:200 itu maksudnya gimana? Nah, yang harus anak perhatikan, anak ingat-ingat, skala itu satuannya sentimeter. Jadi kalau 1:200 berarti ini 1 sentimeter dalam peta, ya. Jadi ukuran 1 sentimeter dalam peta itu sama dengan 200 sentimeter keadaan sebenarnya. Misalnya anak-anak tuh punya misalnya gini, anak-anak menggambar sebuah gedung gitu. Dena sebuah gedung. Nah, gedungnya itu gedung pencakar langit, jadinya kan bertingkat-tingkat. Ya, misalnya gedungnya tingkat 20 misalnya. Nah, apakah anak-anak bisa menggambar benar-benar gedung bertingkat 20 di sebuah sebuah kertas? Apakah bisa? Ya. Tidak kan? Berarti kan mengecilkan dari yang tinggi banget ke kecil gitu, ke gambar yang kecil yang kita gambar di atas kertas. Nah, itu harus ada perbandingannya. Nah, artinya artinya 1 sentimeter, misalnya Bu Mawar gambar gedung itu kayak gini. Aduh. Bentar. Bentar ya. Yuk, mikrofonnya tolong yang ada suara di belakang, tolong dimatikan. Nah, anak, yang di belakang ada suara, tolong dimatikan mikrofonnya ya. Misal Bu Mawar membuat gedung seperti ini. Nah, kalau ada 1:200, artinya 1 meter harus segini ya. 1 sentimeter yang Bu Mawar gambar ini itu mewakili 200 sentimeter dalam keadaan sebenarnya. Paham? Nah, 200 sentimeter itu kan sama dengan 2 meter. Jadi ketika Bu Mawar gambar 1 sentimeter di atas kertas, itu sama aja Bu Mawar itu sebenarnya gambar 2 meternya dalam keadaan sebenarnya. Paham ya? Paham anak-anak? Jadi skala ini kita gunakan untuk membandingkan gambar di atas kertas dengan keadaan sebenarnya. Itulah fungsi skala. Nah, dari konsep ini kita bisa merumuskan hubungan antara skala, ukuran dalam peta atau dalam gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, hubungannya apa? Bentar ya. Hubungannya Bu Mawar bisa gambarkan dengan piramida. Salah. Gas.
di mana G ini gambar artinya ukuran dalam gambar, A ini ukuran sebenarnya atau asli, ya aslinya ki ukurannya berapa, gitu ya, asli, dan S itu skala. Nah, kalau anak-anak mau mencari yang ukuran aslinya, berarti caranya ukuran dalam gambar kali skala. Nah, kalau anak-anak itu mencari ukuran dalam gambar, nah ukuran dalam gambar kita tutupi. Ini kan berarti A per S, berarti ukuran asli dibagi skala. Ya, begitu juga dengan skala. Kalau anak-anak mencari ukuran skala, caranya skalanya ditutup pakai tangan, ya. Berarti kan tertinggal A per G. Berarti artinya caranya ketika kita mencari skala, caranya ukuran asli per ukuran dalam gambar. Paham ya? Bu Mawar gabungkan berarti asli sama dengan ukuran dalam gambar kali skala. Kalau mau nyari ukuran dalam gambar berarti ukuran asli dibagi skala. Kalau nyari skala berarti ukuran dalam gambar dibagi ukuran asli dibagi ukuran dalam gambar. Paham ini? Ya? Paham hubungannya anak-anak? Paham. Paham ya? Menggunakan rumus gas. Ya, gas gitu. Oke, nah kalau anak sudah paham ya, yuk kita lihat nomor 1 dulu. 1 ini yang paling gampang, tetapi ini kemungkinan tidak keluar besok dalam ujian karena gampang gitu. Coba kita lihat ya. Sebuah pohon digambar pada sebuah denah. Itu denah ya harusnya ya, bukan denah. Denah tingginya 3 cm. Skala denah tersebut 1:450. Berapa meter tinggi sebenarnya pohon tersebut? Nah, kita lihat. Kita coba gambar. Kalau misalnya anak-anak bingung, kita coba gambar. Berarti kan kalian gambar ya pohon. Pohonnya pada sebuah denah tingginya 3 cm. Berarti kalau pada denah itu A atau G? A atau G? G. G. G ya, loh. Mas ini pada denah loh. Kalau pada denah itu jangan asli, tapi pada gambar. Ya, berarti ini G. Berarti G sama dengan 3 cm. Nah, sekarang skala denah tersebut 1:450. Nah, yang kita pakai skalanya tuh yang ini. Yang 450 berarti ini S sama dengan 450 cm. Kalau skala itu ukurannya cm. Nah, sekarang berapa meter tinggi sebenarnya pohon tersebut? Yang ditanya sebenarnya. Pak, sebenarnya itu apa? G atau A atau S? A. Tanda tanya. Satuannya apa? Oh, ini meter. Berarti di sini meter. Nah, sekarang ya sudah, kalau G sudah ada, S sudah ada, bisa nggak mencari A aslinya? Bisa. Bisa. Nah, caranya asli itu gimana caranya? Rumusnya apa tadi? Gambar G gambar dikali S. Gambarnya 3 cm kali 450 cm. Berapa ini 3 kali 450? 1.350. Iya, 1.350. Tapi hati-hati, di sini satuannya masih apa? Centimeter. Sentimeter, karena tadi gambarnya di sini sentimeter, skalanya juga sentimeter, otomatis hasilnya juga sentimeter. Nah, padahal aslinya tadi kan kalau tinggi sebenarnya tadi yang diminta ukurannya apa? Meter. Nah, berarti ini harus kalian jadikan meter dulu. Nah, berapa meter? 3
13,5 meter. Iya. Paham anak-anak? Jadi tinggi pohon sebenarnya itu 13,5 meter. Begitu. Dengan menggunakan rumus gas tadi itu. Gitu ya. Itu ya anak-anak untuk nomor 1. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya? Tidak ya? Oke, baik. Lanjut ke nomor 2. 2 ini masih mudah. Kita lihat. Coba. Anak-anak. Tinggi sebuah pohon 13 cm dan skala gambar 1:500. Berapa sentimeter? Oh, bukan berapa sentimeter. Oh ya benar. Ini salah ini. Ini tinggi sebuah pohon itu harusnya 13 meter, ya kan? Sebenarnya kok dan skala gambar 1:500. Berapa sentimeter tinggi pohon pada peta? Yuk, yang diketahui apa anak-anak di sini? Skala dan asli. Skala dan asli. Ini kan meter. Kalau meter berarti ini asli sama dengan 13 meter. Kemudian skalanya berapa anak-anak? 500 cm. Yang ditanyakan apa? Berapa sentimeter tinggi pohon pada peta? Yang ditanyakan apa? Gambar. Gambar. Ini sentimeter. Nah, caranya gimana? Bisa nggak kalau yang diketahui sudah asli, skala, kemudian bisa nggak mencari gambarnya? Ukuran gambarnya? Bisa. Coba Bu Mawar beri waktu 3 menit untuk mengerjakan ini. Coba anak-anak. Berapa sentimeter tinggi pohon pada peta? Yo. Bu Mawar tunggu ya, 3 menit. Sudah 2 menit. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah ya? Oke. Kalau sudah berapa hasilnya yuk? Berapa hasilnya? 26 cm. 26 cm. Apakah ada jawaban lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, yuk kita coba lihat. Kita lihat. Gimana caranya? Rumusnya apa? Asli dibagi skala. Gambar sama dengan asli dibagi skala. Lah, gambarnya kan sentimeter. Nah, berarti yang asli ini juga harus dijadikan apa? Halo, halo, halo? Sentimeter. Sentimeter. 13 meter sama dengan berapa sentimeter? 1.300. Berarti
1300 cm dibagi 500 cm. Ya sudah, ini berarti ini dicoret 13 dibagi 5. 13 dibagi 5 itu berapa ya? 13 dibagi 5. 13 dibagi 5. 13 bagi 5 itu 2. 2 kali 5 berapa? 10. 10 dikurangi 3 ya. Jadi 3 ya. 3 bagi 5 enggak bisa. Kita kasih koma. Kita kasih koma di sini ini 30. 30 bagi 5? 6. 6. Nah, 13 bagi 5 itu 2,6 cm, bukan 26 cm ya. Ini hanya kurang teliti saja mengerjakannya. Nah, berarti tinggi pohon pada peta itu 2,6 cm. Paham anak-anak ini? Paham? Ya, hati-hati dalam perhitungannya ya. Mungkin anak-anak paham ini caranya. Oh, 1300 bagi 500, tapi ternyata porogapite salah. Nah, otomatis hasilnya juga salah. Jadi anak-anak, yuk Bu Mawar ingatkan sekali lagi, perkalian, pembagian tolong dikuatkan. Tiap hari mohon anak-anak itu minta kepada orang tua itu memberikan pertanyaan terkait dengan perkalian dan pembagian supaya anak-anak melatih. Jangan sampai tahu caranya tapi hitungannya malah salah. Maneman gitu. Ya. Oke, baik anak-anak. Yang nomor 2 sudah selesai, kita lanjutkan ke yang nomor 3. Levelnya Bu Mawar tingkatkan ya. Sekarang, nomor 3, selisih tinggi pohon pisang dengan kelapa pada peta berskala 1:40 adalah 8 cm. Nah, anak-anak, apakah di sini jumlah pohonnya hanya 1? Halo? Jumlah pohonnya berapa di sini? 2. 2. Pohon apa dan apa? Pohon apa dan apa? Pohon kelapa sama pohon pisang. Iya, pohon kelapa. Ini pohon pisang sama pohon kelapa. Nah, yang yang kita ketahui di sini 8 cm itu apa? Selisih. Ya, selisih tinggi pohon pisang dengan pohon kelapa pada peta berskala 1:40 adalah 8 cm. Nah, pertanyaan Bu Mawar, kalau pohon pisang dengan kelapa biasanya tinggi mana? Kelapa. Tinggi pohon kelapa. Tinggi pohon kelapa ya. Berarti anak-anak gambar gini. Ya, gambar gini. Ini. Oke. Kalau besok ujian nggak usah gambarnya nggak usah bagus-bagus ya. Ini misalnya ini Bu Mawar gambar agak bagus. Bu Mawar nggak bisa gambar. Ya ini agak bagus aja ya. Ini pohon pisang ya. Pohon pisangnya ini pisang. Nah, sekarang pohon kelapanya tuk ya. Jelek nggak apa-apa. Nabrak nggak apa-apa. Nah, tinggi pohon ini kelapa. Selisihnya 8 cm. Yang namanya selisih itu ini loh, Nak. Tingginya itu kan segini. Ini tingginya dari sini misalnya, ya, paling pucuk tinggi, paling tinggi dari pisang yang mana? Misalnya di sini. Nah, ini kan paling tinggi dari kelapanya segini. Nah, berarti ini yang dinamakan dengan selisih. KCE berapa? Gitu. Itu yang namakan dengan selisih. Nah, selisihnya di sini. Halo, siapa ya? Selisihnya di sini 8 cm.
Nah, sekarang yang diketahui lagi, tinggi pohon pisang pada peta 9 cm, pisangnya 9 cm. Nah, berapa meter tinggi pohon kelapa sebenarnya? Nah, padahal kalau mencari sebenarnya itu kan kita harus tahu tinggi pohon kelapa pada peta. Nah, sudah ada belum di sini tinggi pohon kelapa pada peta? Sudah ada belum? Halo? Belum. Sudah ada? Belum. Belum. Nah, caranya gimana nyarinya? Ditambah. Dikurang atau ditambah? Kurang. Dikurang apa ditambah? Nah, sekarang gini. Kurang. Pohon pisang sama pohon kelapa tuh tinggi mana? Pohon kelapa. Tinggi kelapa. Nah, kalau tinggi pohon kelapa, berarti caranya mencari tinggi kelapa, yuk tinggi pohon pisang ini ditambah selisih, no? Jangan dikurangi, anak dikurangi berarti semakin pendek. Ya enggak? Kalau yang namanya dikurangi itu berarti semakin panjang apa semakin pendek? Pendek. Padahal kan pohon kelapanya kan semakin lebih tinggi. Lebih tinggi, berarti harusnya ditambah. Berarti tinggi pohon kelapa, berarti ini pohon kelapa pada gambar ya, pada G ini pada gambar G. Berarti caranya gimana? Tinggi pohon pisang pada gambar ditambah selisih. Nah, berarti ini kan pohon tinggi pohon pisang dalam gambar tadi berapa? 9 cm. 9 cm, selisihnya 8 cm. Berarti tinggi pohon kelapa pada gambar berapa? 17 cm. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah mendapatkan informasi keliling pada gambar 17 cm, kemudian skalanya 40 cm, bisa nggak mencari tinggi pohon kelapa aslinya atau sebenarnya? Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana kalau nyari yang asli tadi? Dari asli G kali S. G kali S. Nah, sekarang kelapa berapa? Bu, suaranya putus-putus. 17. Oh, suaranya Bu Mar putus-putus. Oh ya, sebentar. Sekarang Mas sudah bisa? Sudah bisa? Sudah. Sudah, oke. 17 kali coret ini. 40. Kali 40. Berapa 17 kali 40? 680. 680. Ini satuannya masih apa? Sentimeter. Sentimeter. Kalau sebenarnya itu harus satuannya apa? Kalau misalnya pohon kelapa tuh meter ya, jangan kilometer ya, meter. Nah, coba 680 cm kalian jadikan meter. Berarti berapa? 6,8. Berarti tinggi pohon kelapa sebenarnya adalah 6,8 meter. Paham anak-anak? Paham. Paham. Begitu ya caranya ya. Gitu. Kalau ada dua benda yang dibandingkan, tolong anak-anak mencoba untuk menggambar sehingga anak-anak mendapatkan gambaran maksudnya gimana soalnya ini gitu ya. Oke. Baik, kita masih ada 2 soal lagi ya. Ini levelnya Bu Mar tingkatkan lagi. Nomor 4 sekarang. Sekarang kita mengerjakan soal yang berkaitan dengan gedung. Bisa, guys. Bentar, siapa ya itu ya yang belakang suaranya agak rame ya? Tolong dimatikan mikrofonnya. Yuk, coba nomor 4.
Siska menggambar gedung berlantai 8 menggunakan skala 1:50. Ada gedung berlantai 8. Oke, Bu Mar gambar dulu. Berlantai 8. Oke, coba lihat apakah berlantai 8? Ini 1, 2. Duh, siapa ya yang dekat dengan jalan? Tolong mikrofonnya dimatikan, Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sudah ya. Gedung berlantai 8. Sebentar, ini siapa ya? Main sama. Yuk, tolong yang di dekat dengan apa? Dek. Ya. Oke. Baik, Bu Mar mulai. Bu Mar mulai kembali. Gedung berlantai 8. Oke, dilihat. Gambarnya seperti ini, gedung berlantai 8. Skalanya 50 cm. Nah, jarak lantai, ini lantai ya, lantai 1 dengan lantai lainnya pada gambar ada 15 cm. Lantai 1 kan di sini. Ini lantai 1. Lantai lainnya, nah habis 1 itu berapa? Berarti kan lantai 2. Itu 15 cm jaraknya. Berarti dari lantai 1 ke lantai 2 itu 15 cm. Pertanyaannya, berapa meter jarak lantai 1 dengan lantai 6? Coba, ini pada peta, itu kan ada gedung berlantai 8. Nah, kemudian jarak lantai 1 dengan yang lainnya itu 15 cm. Berapa meter jarak lantai 1? Lantai 1 dengan lantai 6. Lantai 6 itu yang mana toh? Ini habis lantai 2, lantai 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nanti kita cari dari lantai 1 ke lantai 6 ini jaraknya berapa meter. Nah, sekarang caranya bagaimana? Ya, kita cari dulu. Nah, pada gambar ini jaraknya berapa sentimeter? Kalau lantai 1 ke lantai 2 itu 15 cm, jaraknya ke lantai 6 berapa? Ayo coba dicari. Berapa sentimeter jaraknya? 15 kali 5. 15 kali 5 atau 15 kali 6? Kali 5. Kali 5. Coba kita cek ya, kita cek. Ini lantai 1 ke lantai 6. Coba kita lihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikalikan berapa ini? 5 atau 6? 5 kali 5, jangan kali 6. Nah, anak-anak mungkin kejebaknya di sini. Oh, nah ini kan jaraknya lantai 1 dengan lantai 6. Berarti 15 cm kalikan 6. Salah. Jangan kalikan 6, tapi kalikan 5. Kenapa? Ini loh. Ini kalian lihat dulu. Ini loh. Ini berapa kali? Naiknya tuh berapa kali? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kan ini kita mencarinya lantainya, bukan tingginya. Kalau tinggi lantai 6, atapnya lantai 6, benar dikalikan 6. Tapi di sini kan yang ditanya lantainya. Kalau lantai kan yang bawah, berarti hanya dikalikan 5, jangan 6. Begitu. Ya. Nah, sekarang berarti pada gambar ini, pada gambar 15 cm ini dikalikan berapa? 5. 5. 5 ya, kita sepakat 5 tadi. Nah, 15 kali 5 berapa? 75. 75 cm. Nah, kalau skalanya sudah ada, ukuran gambarnya sudah ada, bisa nggak nyari ukuran aslinya?
Bisa. Ukuran aslinya itu berarti gimana? Iya. Gambar kali skala. 75 cm dikali 50 cm. Berapa 75 cm kali 50 cm? 3.750. 3.750 cm. Ingat, kalau asli itu satuannya, kalau lantai itu satuannya apa? Asli? Meter. Nah, jadikan meter sekarang. Berarti berapa? 37,5. 37,5 meter. Sip, sip, sip. Paham anak-anak? Paham belum? Paham. Jadi tadi jebakannya di sini ya, di lantainya ya. Yang ditanya lantai 1 ke lantai 6 itu hanya dikalikan 5, bukan 6. Gitu. Oke. Udah untuk gedung, sudah. Sekarang kita ke variasi soal yang lainnya. Kita ke variasi soal yang lainnya. Nah, sekarang ke jembatan. Kali bitong atau Tentang jembatan ya. Coba kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Jembatan dibangun di atas tiang penyangga. Banyak tiang penyangga, ada 12 buah. Nah, kita sekarang gambar dulu. Kalau anak-anak bingung tuh gambarlah. Nah, gambar ya. Kita gambar. Misalnya ini jembatannya. Nah, ini jembatan. Misalnya jembatan ya, misal kayak gini. Nah, ada penyangganya. Penyangga itu berarti kan di bawah. Ada berapa penyangganya, anak-anak? Ada berapa penyangganya, anak-anak? 12. Nah, kalian gambar. Penyangga itu berarti kan ke kiri sampai ke kanan ya. Ke kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Oh, gambar. Baguskan dulu gambarnya. Aduh. Ya. Ini dianggap nempel ya penyangganya ya. Nah, ini penyangganya. Ini jembatan, ini penyangganya. Ada 12 buah. Jarak antara tiang penyangga 15 meter. Berarti antara tiang penyangga berarti tiang 1 ke tiang 2 ini jaraknya berapa? Jaraknya berapa, Nak? 15 meter. Iya, 15 meter. Nah, arsitek menggambar jembatan tersebut menggunakan skala 1:250. Berarti S sama dengan 250 cm. Berapa sentimeter jarak antara tiang pertama dengan tiang ke-8 pada gambar? Nah, tiang ke-8 itu yang mana? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang Bu Mawar tanya, ini antara tiang 1 ke tiang 2 itu jaraknya 15 meter. Untuk sebenarnya, aslinya. Nah, kalau ke tiang ke-8, berarti dihafalkan itu. 15 meternya dihafalkan. Dikali 7. Dikali 7 apa dikali 8? 7. Kali 7. Kita cek yuk. Berapa kali jaraknya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 kali. Berarti jarak aslinya dari tiang 1 ke tiang 8, jarak 1 ke 8
Itu berarti gimana caranya? 15 meter dikalikan 7. Iya. Berapa 15 kali 7? 105. 105 meter. 105 meter. Nah, sekarang kalau skalanya sudah ada, jarak aslinya sudah ada, bisa cari jarak pada gambar. Ini kan gambar toh yang ditanya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Gimana caranya? Jarak pada gambar, itu gimana rumusnya? Jarak asli dibagi skala. Jarak asli dibagi skala, benar. Nah, kalau pada gambar kan satuannya sentimeter. Nah, sekarang ini jarak aslinya kan 15 salah. 105 meter per 250 cm. Satuannya sudah sama belum ini? Belum. Ya, yang diubah yang asli apa skala? Yang diubah yang asli atau skala? Yang asli. Yang asli. Jadi kan sentimeter. Jadi berapa ini? 10.500. 10.500. Iya, dibagi 250 cm. Nah, ini dicoret aja, coret. Berarti 1050 dibagi 25. Yuk, berapa? Bu Mar, dibantu hitung yuk. 42 cm. 42 cm. Berarti jarak pada gambar ya antara tiang 1 ke tiang 8 itu 42 cm. Paham? Paham anak-anak? Ya, berarti intinya anak-anak tuh pahami dulu soalnya tuh maksudnya apa. Gitu. Kalau misalnya nggak bisa, tolong gambarlah. Karena dengan gambar, anak-anak itu bisa memahami soal cerita. Ayo, punya siapa ini? Ya. Biar lebih jelas. Gitu. Gitu ya anak-anak ya. Tuh. Nah, oke. Materi skala sudah selesai anak-anak. Sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas. Tugasnya ada 3, ya. Tugasnya ada 3. Ini dari Algendon 2 dan 1 dari buku ini apa namanya Ultra. Dari buku Ultra. Ini yang paling gampang, nomor 1 paling gampang, nomor 2 agak susah, nomor 3 yang paling susah. Nah, anak-anak Bu Mar minta tolong gambarlah kalau misalnya anak-anak bingung. Gitu. Ya, coba nomor 1 di sini. Anissa menggambar gedung bertingkat 8. Menggunakan skala 1:85. Gambar gedungnya tingkat 8. Terus tinggi gedung tersebut pada gambar itu 32 cm. Tinggi setiap tingkat sama. Jadi kayak tempatnya Bu Mar tadi. Tinggi setiap tingkat gedung tersebut sebenarnya ada berapa meter. Gitu. Jadi nanti anak-anak diminta untuk mencari tinggi tiap tingkat. Ya, tinggi tiap tingkat. Terus yang kedua, tanah berbentuk persegi panjang digambar menggunakan skala 1:125. Ukuran panjang dan lebar tanah pada gambar masing-masing 28 cm dan 16 cm. Nah, ini 28 itu panjangnya, 16 itu lebarnya. Nah, 1/4 luas tanah didirikan bangunan. 1/4 tok didirikan bangunan. Nah, luas tanah sebenarnya yang tidak didirikan bangunan ada berapa meter persegi? Nah, caranya bagaimana ini? Kalau anak-anak mencari luas tanah, itu harus luas tanah sebenarnya itu butuh apa dan apa? Kalau anak-anak nyari luas bentuknya persegi panjang, itu berarti gimana? Ada panjang lebar. Panjang kali lebar sebenarnya. Nah, padahal di sini yang diketahui panjang lebar dalam gambar. Berarti anak-anak harus mencari terlebih dahulu panjang panjang sebenarnya
dan lebar sebenarnya. Baru bisa mencari luas tanah sebenarnya. Tapi diingat-ingat, yang tidak didirikan bangunan itu hanya sebagian. Nah, caranya gimana nanti? Yang didirikan bangunan itu hanya seperempatnya. Gitu ya anak-anak ya. Yang nomor 3, nah nomor 3 ini. Badul menggambar sebuah tiang bendera dengan skala 1:250. Anak-anak gambar tiang bendera nanti. Terus di samping tiang bendera berdiri sebuah gedung. Terus kemudian setelah anak-anak menggambar tiang bendera, sebelah kanannya nanti digambar gedung bertingkat 10. Tinggi tiap tingkat sama. Selisih tinggi tiang bendera dengan tinggi gedung pada gambar 14 cm. Digambar selisihnya. Kemudian tinggi sebenarnya tiang bendera 14 meter. Ditulis tinggi sebenarnya tiang bendera 14 meter. Terus tinggi sebenarnya tiap tingkat gedung adalah berapa meter? Ingat, tadi gedungnya tingkat 10, yang ditanya itu tiap tingkat. Iya, berarti berapa? Gitu. Ya, anak-anak nanti tolong kerjakan ya. Soalnya nanti bisa diakses jam 10 tepat ya, jam 10. Nanti anak bisa mengerjakan setelah jam 10. Gitu ya anak-anak ya. Apakah ada pertanyaan terkait dengan soal cerita skala? Tidak. Tidak ya. Nanti dicoba kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bumar cukupkan Fitcon pada hari ini ya. Namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Langit ya, Mbak Langit. Mbak Langit, halo. Halo, Bu. Iya, pimpin doa lagi ya, Mbak. Ya, Bu. Ya, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran Fitcon pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa. Selesai. Ya. Terima kasih Mbak Langit sudah memimpin doa. Ya, anak-anak, demikian Fitcon kita pada hari ini. Besok ada Fitcon Bahasa Indonesia ya. Tolong lebih rajin lagi ya, karena April sudah mendekat. Ini sudah bulan November, tinggal Desember, Januari, Februari, Maret, tinggal 4 bulan lagi. Anak-anak mempersiapkan diri mengikuti ujian. Jangan sampai anak-anak menjadi malas ya. Oke. Bumar cukupkan, sampai jumpa besok. Dadah semuanya anak-anak. Dadah. Dadah. Salam sehat selalu. Dadah. 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 Iya, dadah.